Burung gacor di rumah, burung bongkar materi di rumah, burung memang bocor banget di rumah itu tidak jadi jaminan untuk bisa gacor di atas gantangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat kicau mania, dulur-dulurku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada semuanya. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, berjumpa lagi ya di kesempatan malam ini di channel saya, Jejen Mulyana Tea. Channel yang insya Allah selalu konsisten membahas dan memberikan seputar pola rawatan murai batu, khususnya ya untuk para pemula berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit membahas ya, khususnya untuk murai batu yang gacor di rumah ya, tapi nggak gacor di gantangan ya. Intinya seperti itu kan pertanyaannya dari para sahabatku ya, yang banyak dipertanyakan dari minggu-minggu ini. Baru bisa saya jawab ya, mohon maaf saya jawab secara langsung, saya buatkan kontennya secara langsung ya, tidak saya jawab dari komentar satu persatu. Jadi begini ya, burung gacor di rumah, burung bongkar materi di rumah, burung memang bocor banget di rumah itu tidak jadi jaminan untuk bisa gacor di atas gantangan ya. Ingat, ini sesuai dengan pengalaman dulu saya ya, pengalaman yang emang udah saya dulu coba dan saya alamin ya tentunya. Kalau ingat bicara ke sini saya sendiri juga kadang pingin ketawa. Jadi begini, jangan salah paham atau salah kaprah dulu ya, tergantung tipikal burungnya dulu nih kita bicaranya. Kadang ada ya burung yang diam di rumah, bahkan kita nggak pede buat dilombakan, kita bawa ke gantangan diem juga, tapi saat di gantangan dia menggila. Nah, itulah ya, misteri murai batu itu susah ditebak sebetulnya, tapi di situ kita dituntut harus benar-benar memahami karakter burung itu sendiri ya. Artinya si perawat ya, si pemilik ataupun perawat dituntut, karena apa? Karena kita yang tahu kesehariannya. Dulu ini bicara pengalaman aja dulu ya, bicara pengalaman saya pribadi gitu. Dulu lagi saya bermain ekstra puding minim atau rendah, katakanlah di pagi 3, sore 3 sampai ke pagi 5, sore 5 ya. Itu di rumah mungkin kalau orang yang mantau atau yang melihat mah udah nggak banyak bicara kali ya, langsung deal lah. Mau materi kayak apapun dibawakan ya, burung nggak ada diemnya, bahkan mungkin sampai kandang digebrak-gebrak sekalipun susah didiemin ya kalau udah on. Kalau udah digodain, mendengar suara burung yang lain, mendengar suara benda apapun dia langsung respon tinggi. Nah ya kan, bentar. Tapi pada saat itu kan saya bawa ke gantangan, otomatis dong saya lombakan ya kan, pede, saya bawa ke gantangan. Itu di pinggir lapangan ya, yang namanya mungkin dulu lagi sempat viral yang namanya cililin kek, tengkek kek, matahari apa aja itu, wah bikin orang nengok semua ya, padahal kondisi burung dikerodong, digantung ya. Hampir semua orang mungkin ngelirik gitu, mungkin burung kok bisa kayak begitu. Tapi saat digantung, masya Allah, minum bodrek kali mah ya, tepuk jidat saya sendiri, makanya saya pengen ketawa apa. Hanya dia meloncat naik turun aja, masang badan pun enggak, bunyi pun enggak. Kenapa seperti itu? Nah, kok bisa? Pasti kan pertanyaan banyak yang begitu. Jadi intinya begini, menurut saya yang saya alamin, settingan seperti itu kalau untuk mungkin rumah-rumahan oke, tapi nggak bisa disamakan ya, tergantung karakter. Ingat, ada pula yang settingannya pagi 33 atau pagi sorenya 55 itu di gantangan bagus, ada ya, tergantung karakter semuanya juga ingat. Tapi kebanyakan dari sekian burung yang saya pegang rata-rata begitu ya. Walaupun juga jalan juga paling begini lagi, sebulan sekali lah gitu, katakan nggak konsisten. Saya barulah gabung sama ya dulu gitu kan, ketika udah kenal sama ketua saya, guru-guru saya semuanya dididik sampai detik ini gitu, bahkan masih sampai sekarang pun masih selalu didampingin, intinya seperti itulah, selalu diingetin ya, kita main ekstra puding tinggi. Nah,
kita rubah ya hariannya. Dulu standar dulu dari 15, pagi 5, siang 5, sore 5. Kita riset selama 1 bulan ya, nggak cepet. Selama 1 bulan itu pun nggak langsung jalan. Kita gantang dulu, ada perubahan burung ini mau bunyi, mau jalan walaupun setengah-setengah. Kita coba lagi di minggu berikutnya, naikkan lagi ke 66 gitu kan ya, jadi 18. Mulai meningkat lagi, naikin lagi minggu ketiganya ke 21, pagi 7, siang 7, sore 7, dengan catatan H-1-nya kita siapkan di bom ke 30. Ternyata pas saya coba, gila kerja. Wah, di luar dugaan, burung yang sekian lama saya pegang, hampir 3 tahun ya nggak jalan, itu jalan. Udah burungnya udah nggak ada, udah sold out. Kita bicaranya kan bicara pengalaman saya dulu ya, karena yang dipertanyakan itu sesuai pengalaman. Itu burungnya aja begal ya, itu udah ngabisin duit lah intinya dulu lagi ngelatihnya. Saat di titik paling terendah itu ya, sesusah-susahnya saya nyeting burung dulu. Sekarang mah enak, kita bisa belajar di YouTube gitu kan ya. Dulu cuma ada majalah. Nah, majalahnya Bang Boy dulu itu pun settingannya dulu beliau di majalah beliau itu dulu dari titik tertinggi ya, tertulis di situ kalau mungkin kalau masih ada atau di mana itu Pak D itu dunarnya itu dari titik 60 sampai titik terendah ya, nemu pasnya. Itu kita kasih harian pagi 7, siang 7, sore 7, H-1 untuk harian gitu. H-1-nya kita kasih 30 hari hanya balik ke harian. Artinya pagi 7 berarti ketemunya siang 7 ya, 14. Untuk pagi dan siang untuk lombanya ya. Udah tongkongnya di situ saya tinggi, malahan ngasihnya sampai 20 ekor yang putih semua, pilihin. Burung kerja gila ya. Dan sekalinya udah kerja, udah jalan, alhamdulillah burung sampai mau mabung tuh begini, nggak ada naik turun ya. Udah pada mungkin udah, walaupun kelas pinggiran lah, orang udah pada tahu lah, udah pada kenal ya untuk RB ini sendiri, Raja Begal ini sendiri ya. Nah, itu kan menjadi kuncian, jadi ilmu buat saya, penemuan. Artinya, oh ini pengalaman saya ya, yang saya terapkan. Coba kita terapkan di burung yang lain, ternyata sama ya. Seiring berjalannya waktu, banyak yang nitip, ada yang naro gitu ya. Bukan 1-2 burung kan, dari dulu itu sampai tahun kemarin kan nggak lama ya, sebelum saya punya anak yang ini, yang terakhir. Itu 12, paling sedikit itu 10-12 ekor di rumah, settingannya sama semua. Dan jalannya pun sama ya, nggak ada yang naik turun, alhamdulillah stabil, intinya begitu. Cuman kan kebanyakan burungnya udah pada keluar, udah pada sold gitu. Nah, settingannya sih seperti itu ya, ekstra pudingnya tinggi, karena itu yang tadi saya bahas, gacor di rumah, bocor di rumah tidak menjamin untuk burung ini sendiri bisa gacor di atas gantangan, intinya seperti itu. Tapi diam di rumah belum tentu bisa diam di gantangan, bahkan bisa lebih gila. Jadi tergantung tipe dan karakter burung. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan burung yang tadinya di rumah cuman hanya sekali 2 kali bunyi, kalau sering dilombakan, udah punya jam terbang tinggi, udah mapan, pasti di rumah juga gacor, apalagi punya 2-3 ekor burung ya. Kalau di rumah saya wajar tempur semua karena burung banyak, bukan sedikit ya. Pasti saat dibuka sendiri pun di luar burung enak ya, karena saya orang yang paling anti ngetrek atau ngelihatin burung di rumah, apalagi bikin video kayak, maaf nih, banyakan orang dilihatkan burung lagi atau trotol gitu gini ya, itu mah namanya bukannya burung fighter secara sendirinya gitu, bukan lalu dia burung sendiri pengen tarung ya, tapi karena melihat musuh atau melihat burung yang usia muda, apalagi betina ya, yang ada rusak. Intinya seperti itu pengalaman saya ya. Coba deh, ekstra pudingnya kalau memang minim, taikin, jangan takut, yang penting los dulu kroto ya. Mandinya itu dibuat jangan tiap hari. Dulu saya tiap hari, buat seminggu 2 kali atau 1 kali. Jemurnya wajib konsisten, minimal sampai jam 9 ya. Coba aja dulu, dicoba. Siangnya kita kerodong, istirahatin sampai sore buka, malam kerodong. Insya Allah bakal jalan kok burung ini. Yang penting kita kuncinya apa? Sabar. Nah ini sabar. Kalau nggak sabar, dijual burung yang tadinya aturan mau jadi bagus, ya jadi kita nggak punya yang bagus. Kalau begitu terus kan caranya kita nggak bakalan punya burung bagus ya selamanya. Gonta ganti sampai nyortir karena orangnya nggak sabaran, akhirnya bagus di tangan orang, nyesel itu. Nah, jadi gitu ya. Kalau memang ada tipikal udah tinggi, burung udah gacor di rumah, di pinggir juga gacor, di atas gacor, ya itu sih jangan terlalu khawatir, udah nggak masalah, udah enak, tinggal kita lanjutin aja, jangan iseng ya. Intinya jangan iseng, yang penting burung ini sesuai waktunya ya, bulunya udah kering, udah siap. Kadang
banyak burung yang seperti itu juga karena kondisi beres mabung udah kita lombakan. Ya awal pertama mah enak ya, masuk juara, kedua enak karena kesananya melempem seperti itu, bahkan mabung lagi, intinya itu ya. Nah pengalaman saya pribadi itu ya yang kadang lucu saya juga bicara ya kan, saya sampaikan. Jadi kayak begitu ya, sampai mungkin sampai detik ini juga saya terapkan begitu. Mana ada di saya settingan yang di bawah 15 ke bawah lah, nggak ada ya. Bahkan cuman burung mabung doang mungkin itu untuk ngedropin aja ya, 33 ulah tengkong 20-20 sampai 10-10. Saat ekor udah nggak ada, kesananya udah tinggi lagi 10-10 pagi sore saat dorong ya. Ketika udah mentok ya lebih naik lagi. Kalau saya gitu ekstrim. Ini kan hanya versi saya, pengalaman saya, karena saya udah nyamannya di situ, titik nemunya udah di situ, nggak mungkin saya rubah-rubah ya. Intinya itu, kalau emang kuncinya udah ketemu, satu aja minimal satu burung kita terapkan ke yang lain sama, tahu, insya Allah ya bakal jadi ilmu buat kita sendiri ya, ilmu pengalaman buat kita sendiri. Jadi gini, semua orang kan begini, yang membedakan kita itu sebenarnya gaya ya, artian karakter itu kita gaya. Kalau untuk makan sama aja sih ya, sama aja, artinya sama aja begini, makan nasi, doyan nasi kan gitu. Oh, kan makan kita ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung ya, tergantung dibiasakan seperti itu. Kalau memang kita biasanya sedikit, ya pasti sedikit. Kalau memang dibiasakan banyak, ya banyak. Itu untuk orang apa dulu ya? Kan kayak orang-orang, misalkan orang-orang petarung atau orang-orang yang punya kegiatan katakanlah bela dirinya tinju segala macam apa, kan pola makannya juga dijaga dong otomatis. Nah, istirahatnya dijaga, sama burung juga sama ya. Pola makannya kita jaga, nutrisi gizinya kita cukupin ya. Kalau misalkan sekarang mau ditarungin dikasih makannya dua ekor gitu, kalau orang 2 sendok, mana ada tenaga buat mukul, burung pun mana ada tenaga buat mukul ya, gimana mau ngedur, intinya gitu aja. Nah itu yang bisa saya terapkan ya. Kalau saya ngerawat murai batu ini, ngerawat burung ini, nggak dibikin pusing gitu. Ngapain kita dibikin pusing kok. Jadi balikan ke alamnya aja, versi alamnya ngerawatnya. Selagi dia mau makan, kita kasih makan ya sekenyang-kenyangnya gitu. Apa yang dia suka dia berikan, kita kasih gitu ya kan. Walaupun kita punya umbaran, ya kita masukin umbaran, nggak usah dikejar-kejar. Naluri dia sendiri, dia merasa pegal-pegal, merasa pengen terbang, dia terbang sendiri. Sediakan bak mandi, dia pengen mandi, dia mandi sendiri, nggak ada paksaan. Itu kalau simpelnya. Kalau memang kita kondisinya nggak punya umbaran ya kita jadwal, apalagi kitanya kerja ya kita harus punya jadwal, jadi kita nggak merasa dibebanin ya. Jadi berbicaranya kita berbicara sabar dan kita syukurin, insya Allah bakal jalan. Namun di situ ada yang harus kita tuntut apa, pemberian ekstra puding tepat waktu, penyemburan yang konsisten ya. Namun kalau emang kita dibarengin dengan kerjaan yang emang waktunya mepet, rada susah, emang harus kita minimal nitip ke orang yang emang orangnya udah paham, waktunya luang. Ini seperti itu sih, mau gak mau ya. Kecuali memang kita megang burung jujur yang apa adanya, burungnya nggak digituin gini juga jalan, lain ceritanya, cuman 1001. Nah mungkin itu aja yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mohon maaf panjang lebar juga, ini kan sambil cerita aja pengalaman saya ya, bukan di 1-2 burung seperti itu ya, gacor di rumah nggak gacor di gantangan itu ya. Jadi minimal bermainin ekstra puding lah, belajarlah, eksperimen ya, jangan monoton. Jadi kita jangan, kalau ibarat kita punya skill atau punya kemampuan itu jangan begitu-gitu aja, kita harus punya kemampuan apa yang lain, artiannya gini, kita harus punya keinginan gitu loh. Jadi burung juga jangan monoton, jangkrik diisi angka segitu aja udah tahu emang di gantangnya nggak jalan, di rumah oh gue gacor di gantangan nggak jalan. Kita harus berani mencoba. Kalau memang kita berani ya selamanya kita bakal begitu aja monoton ya, nggak bakalan maju, nggak bakalan naik ke pemburung itu sendiri, kualitas burung itu sendiri ya. Nah dari situ saya bisa nemuin itu, kita coba-coba dulu naikkan, misalkan harinya 55 misalkan, minimal H321 harus punya persiapan ya, mengumpulkan stamina, tenaga ya, karena membutuhkan tenaga, stamina dan power yang kuat ya. Untuk burung tarung itu sendiri kan menguras tenaga ya, intinya itu, apalagi burung yang mainnya agresif. Catatan ya, dengan ekstra puding itu tinggi-tinggi seperti itu bukan maksudnya bukan tinggi, coba rasakan khasiat hasilnya. Bahkan burung yang nakal pun jadi nggak nakal setahu saya.
burung yang ngelowo jadi nggak ngelowo, yang cabul justru malah jadi gak cabul. Banyak khasiat kegunaan. Jadi intinya dalam satu set extra puding itu bisa menyembuhin banyak masalah. Itu menurut pengalaman saya pribadi mewakilin. Jadi dalam satu obat 3 penyakit misalkan, kayak seperti itu ya. Mudah-mudahan sih apa yang saya alamin, yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa berkah dan bisa pas atau cocok di burung kalian ya. Intinya itu aja. Saya nggak berharap itu gini kalian bisa sukses di dalam dunia perburungan ataupun bisa mencetak burung-burung yang tadinya nggak bagus jadi bagus. Saya udah seneng ya. Semua itu kayak sekarang bukannya saya tidak mau testimoninya kita sampaikan, beritahu ke orang, bukan. Saya bukan yang nggak mau ya, maaf. Saya juga bukannya untuk memberikan ilmu itu bukan untuk pamer ataupun untuk dilihat orang, tapi cukup kalian aja rasakan hasilnya ya. Jangan tahu susahnya atau puyengnya saya seperti apa ya. Cukup kalian ngerasakan hasilnya seperti apa nanti, gitu aja ya intinya. Yang terpenting kita saling doain aja, kita yang baik-baik aja ya, yang buruk-buruknya mau kita buang. Intinya itu aja, kita saling support ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah berjumpa lagi di pola rawatan murai batu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, harus sudah malam juga, takut anak saya bangun ya yang kecil. Assalamualaikum.